Are you ready? Sepultura do Brasil, dois, três, quatro. Kali ini WhatsApp akan membahas 5 konser band internasional rock yang pernah menggemparkan Indonesia. Nah, yang pertama ada Metallica nih. Nah, sampai sekarang kan heavy metal itu selalu punya peminatnya mereka sendiri. Nah, apalagi kalau bandnya Metallica. Nah, konser mereka ini diadakan sekitar 3 dekade yang lalu, tepatnya 10-11 April tahun 1993. Nah, saat itu Stadion Senayan jadi lokasi tempat anak muda jingkrak-jingkrak sama lagu Nothing Else Matters. No, nothing else matters. Nah, lantas kenapa sih bisa gempar? Nah, di hari pertama konser ini, penonton tuh sempat ricuh di luar stadion. Atas insiden itu, Setiawan Jodi selaku promotor itu dipanggil oleh Presiden Soeharto. Nah, yang kedua ada Linkin Park. Nah, fun fact-nya ini, Indonesia tuh salah satu negara yang penggemar Linkin Park-nya paling banyak, nomor 2. Nah, memang ini bukan prestasi yang harus dianggap wah ya, tapi band rock asal California ini cukup rajin konser di Indonesia karena banyak penggemarnya loh di sini. Konser perdana mereka di Indonesia itu ada pada tahun 2004. Nah, di Pantai Karnaval Ancol nih. Yang kala itu mereka itu konser buat mempromosikan album kedua mereka yang bertajuk Meteora. Nah, kemudian mereka balik lagi nih ke Indonesia tahun 2011. Bedanya, konser kedua mereka ini berhasil menggentarkan 30.000 fans mereka di Gelora Bung Karno. Nah, persembahan 15 lagu dari Linkin Park itu saat itu seakan nggak cukup buat para fansnya. Karena tiap kali sudah mau ditutup konsernya, para penggemar ini selalu menuntut buat untuk encore. Sampai akhirnya Linkin Park memberikan 6 lagu tambahan buat dibawain. Yang ketiga ini ada Bon Jovi. Jadi kedatangan pertama Bon Jovi ke Indonesia itu tahun 1995, tepatnya di 6 Mei dan di Ancol. Nah, band asal New Jersey ini saat itu menggelar konser secara sederhana. Namun kesederhanaan tersebut malah justru mengundang teriakan keras dari para penggemarnya, baik kaum Hawa ataupun kaum Adam. Nah, konser selanjutnya diselenggarakan di September 2015. Kali ini Bon Jovi menggelar konsernya di Stadion Gelora Bung Karno dengan penonton yang mencapai 40.000 orang. Nah, bedanya dengan konser pertama, konser Bon Jovi ini dilengkapi dengan tata suara dan lampu yang lebih indah. Nah, yang patut diberi respek saat konser berlangsung ini adalah personal Bon Jovi ini kebanyakan udah ada di kepala 5 nih. Nah, tapi usia nggak jadi alasan buat tampil maksimal di konser mereka. Nah, tepuk tangan dulu dong buat Om Bon Jovi. Lalu yang keempat ada Deep Purple nih. Bisa dibilang konser persembahan dari band rock yang satu ini terbilang paling tua di antara yang lain. Karena banyak membawa perubahan dan ilmu baru soal industri musik Indonesia, terutama soal konser musik. Nah, mau ucapin terima kasih dulu nih buat Mas Denny Sabri, wartawan majalah Aktuil yang berhasil datengin Deep Purple. Nah, di waktu itu remaja Indonesia bahkan dibilang culun kalau nggak tahu tentang keberadaan band ini. Konser Deep Purple sendiri diadakan pada 4-5 Desember tahun 1975 tepatnya di Senayan. Jadi kalau dipikir-pikir band ini kemungkinan seumuran lah ya sama nyokap bokap lo pada. Konser ini dihadiri lebih dari 60.000 orang penonton di Senayan. Adapun Deep Purple ini nggak cuma tampil sendiri sepanjang konsernya, tapi juga featuring sama God Bless, salah satu band legendaris rock Indonesia. Nah, nggak cuma sekali doang dong, Deep Purple juga akhirnya mampir lagi nih ke Indonesia tahun 2002. Yang kelima ada Sepultura. Jadi mau tahu nggak sih kenapa ini spesial? Karena di tahun 2012 lalu konser Sepultura ini hanya memungut biaya sekitar Rp10.000 di waktu Jakarta dan Rp7.000 saat konser di Surabaya. Nah, selain itu suasana hitam konser Sepultura ini begitu kental, apalagi ketika Igor Cavalera menggebuk bass drum dengan penuh semangat. Sontak teriakan audiens sudah nggak bisa ditahan lagi waktu itu.
Nah, band metal asal Brazil ini juga mengatakan pada waktu itu bahwa mereka itu stay paling lama di Indonesia karena mereka tur ke 5 kota sekaligus. Ada Medan, Jakarta, terus Makassar, Surabaya, dan juga Bali. Nah, bisa konser di 5 kota ini juga karena Sepultura harus gagal manggung di Singapura dan juga Thailand. Di 2017 lalu, Sepultura ini juga sempat comeback nih ke Indonesia. Namun beberapa orang yang nonton itu mengaku Sepultura udah nggak seperti dulu lagi. Menurut lo gimana nih? Nah, seru banget ya kalau menang konser-konser zaman dulu gitu ya. Semoga pandemi ini cepat selesai dan sehingga kita semua bisa balik lagi konser. Oke? Amin. Yang paling kenceng ya, tolong. Kalau menurut lo band rock mana nih yang paling menggemparkan versi lo? Nah, coba tolong tulis di kolom komentar. Dan kalau lo suka sama videonya, like dan juga subscribe supaya gak ketinggalan konten hype selanjutnya.